selamat datang di channel Motomobi. Yes, Motomobi News. Okay. Tuh Om Gendut batuk-batuk. Sana, antigen. Hati-hati ya, sekarang katanya sudah mulai berkembang lagi kasus-kasus COVID. Kita tetap mesti menjaga kesehatan dengan pakai masker kemana-mana dan jaga jarak sama orang lain. Ih, wibawa banget ya. Oh no. Anyway, 2 video news sebelumnya hostnya tuh si Mamang-Mamang dan apa panggilannya itu? Ada nickname-nya satu. Hah? Kang Cecep. Ya, sekarang akhirnya kami lagi karena kami sudah pulang dari perjalanan dinas, semi dinas sih sebenarnya. Nonton video-videonya apabila belum ya di channel Om Mobi banyak video, di channel Motomobi juga akan ada video, kemarin ada video BMW i7 yang kami review di Amerika Serikat. Itu i7 nih tadinya pengen beritain di sini nih, cuma nonton reviewnya aja lengkap sekali di review itu. Itu mobil luar biasa loh. Ya, dan menurut kami akhirnya sepertinya S-Class tuh kalah dengan BMW seri 7 yang ini. Tapi yang i7 ya, bukan yang 760 atau seri 7 yang internal combustion. Oke, kita lanjut ke news. Kan heran silent sih. Dan sekarang ada meja, jadi ada armrestnya gitu bisa beristirahat. Tapi sebaiknya kenapa nggak vas bunga gitu atau apa? Sponsor. Ya? Sponsor, taruh iPad sponsor di sini. Kayak itu podcastnya Deddy Corbuzier, ya kan? Iya, tuh bagus banget tuh. Ya, nah kami dibekali ini nih. Ini namanya kain tembus pandang ya, nih tembus pandang. Jadi bisa tuh hilang kan? Hah? Serem nggak? Ini kalau kita bikin gedean lagi, kita bisa tutup semua, main ke toilet cewek. Oke, news pertama, ada kendaraan yang namanya Urbet Lora S. Itu merupakan motor listrik buatan Spanyol. Baru saja diluncurkan dan hanya dijual di Eropa dan UAE. Nggak tahu ya akan masuk Indonesia apa enggak. Tapi Urbet Lora S ini dikembangkan sebagai motor listrik jarak jauh, jadi bisa long range ya. Biasanya kita motor listrik bahkan yang mahal-mahal seperti BMW CE04 itu range-nya hanya 130 km. Ya 100 km lebih dikit lah. Kalau yang ini, Urbet Lora S ini bisa sampai 360 km. Itu seperti ini, Kona elektrik kami tuh begitu. Jaraknya, kalau nggak salah ya. Iya segituan, 360, 380. Dan dengan gaya berkendara agresif, bisa mencapai, nggak nyampe 360, tapi 240 km tuh bisa nyampe. Ini luar biasa, tenaganya 24 horsepower, gede untuk ukuran motor. Dan baterainya itu 7,5 kWh. Nggak besar-besar amat, tapi yang diangkat juga enteng. Motor, ridernya satu. Kayaknya gini nih, motor itu range-nya sangat sensitif terhadap beratnya si rider. Motor listrik, udah lewat. Ya harusnya semua motor listrik tuh seperti ini, jaraknya bisa jauh, jadi masuk akal kalau kita beli motor listrik yang bisa dipakai keluar kota akhirnya. Kalau dengan jarak segini bisa dipakai keluar kota, kita bisa ke Bandung PP naik motor listrik itu bisa. Kalau motor listrik yang sekarang tuh nggak nyampe, nggak ada yang nyampe. Ya akhirnya orang ragu-ragu beli motor listrik. Padahal ya motor listrik ini bagus sekali kalau misalnya se-Jakarta itu motor-motornya semua itu diganti listrik semua, bersih Jakarta. Motor ini diluncurkan di acara EICMA 2022 yang berlangsung 8-13 November. Nih EICMA nih kayak menarik dikunjungi loh. Kemarin ke SEMA juga menarik sekali dan EICMA nih kayaknya harus sekali-sekali dikunjungi juga. Sekalian jalan-jalan ke Milan. Deket kan? Berita selanjutnya, Ducati buka dealer baru di Tangsel. Ini Tangsel berarti sekitaran BSD dan kawan-kawannya nih. Ducati Indonesia resmikan dealer baru di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, tanggal 3 November lalu. Melayani 3S katanya, sales, service, dan spare part. Dan juga ada jualan aksesoris. Di momen yang sama, mereka juga meluncurkan motor-motor baru, Street Fighter SP dan Street Fighter V4. Dealer ini siap melayani penjualan dan servis semua motor Ducati. Jadi kalau punya motor Ducati di daerah situ, nah, Anda bisa bersenang-senang karena ada bengkelnya. Ducati sekarang sepertinya lebih berkomitmen karena sekarang berada di bawah manajemen PT Legenda Motor Indonesia. Mudah-mudahan tidak ganti APM lagi. Ganti-ganti APM suka bingung kita urusannya sama siapa gitu kan. V4 tuh suaranya kayak gimana ya? Jangan batuk, Om.
Sekarang serak. Coba kita tampilkan suaranya. Arab Saudi jadi pembuat mobil listrik, ya kan? Padahal isinya minyak. Ya, kenapa yang dibuat listrik? Mungkin udah mau habis minyaknya. Jangan-jangan mau habis ya makanya. Negara ini berniat untuk jadi pusat perakitan mobil listrik di area kawasan Teluk. Merek mobilnya itu adalah CEER, CER. Nah, pabrik ini akan punya kapasitas 50.000 unit per tahun, jadi banyak, lumayan ya. Mereka kerjasama dengan perusahaan teknologi yang namanya Foxconn. Pernah dengar juga? BMW juga ikut membantu dalam menyediakan sasisnya. Pakai platformnya BMW ya. Bentuknya kayak gimana nih? Udah ada gambarnya belum? Belum ada ya? Tapi ini menarik ya. Sampai negara penghasil minyak bumi pun sudah mulai bikin kendaraan listrik. Tapi ini masih sebuah misteri, bentuk mobilnya seperti apa. Mereka baru meluncurkan brandnya saja yang akan membuat mobil listrik dan dibocorkan pakai platform BMW. Nah, bentuknya itu seperti apa? Apakah bentuknya jadi seperti BMW seri 7 yang enak sekali itu i7, atau jadi seperti iX atau i4 atau platform-platform mobil listriknya BMW. Ya gini, kalau orang baru launching nama brandnya doang ya bingung ya. Ini juga gambarnya pasti nggak jelas nih. Apaan? Oke, lanjut. Berita selanjutnya, Ion Mobility M1S. Ini katanya motor listrik yang katanya dirancang dan dibangun sendiri di Indonesia. Murni Indonesia, bukan rebate-rebatean dari mana-mana. Walaupun sebenarnya Ion Mobility merupakan perusahaan Singapura, bukan Indonesia. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau jualan, kami juga kalau jadi produsen maunya jualan di Indonesia, nggak mau jualan di Singapura. Dikit amat yang beli di Singapura ya. M1S belum diproduksi sampai saat ini, tapi ada di IMOS 2022 lalu. Namun itu masih sebuah prototype. Tuh kan bentuknya menarik sih. Nah gini, kalau bikin motor listrik bentuknya beda gitu. Jangan sama-sama seperti motor-motor biasa. Cuma masalahnya ya, motor-motor listrik di Indonesia ini masalahnya tuh adalah di colokan chargernya. Mereka punya standar sendiri-sendiri. Nggak kayak mobil semuanya CCS semuanya, kecuali ada yang satu mungkin yang Cademo gitu. Kalau motor listrik ini punya colokan sendiri-sendiri, beda-beda. Nah, itu kita agak susah untuk urusan charging stationnya. Charging stationnya bentuknya kayak gimana? Mau nggak mau charging station itu cuma colokan stop kontak aja. Chargernya akhirnya bawa sendiri di motornya kan. Jadi ngeberat-beratin. Ini harusnya Indonesia itu para produsen motor, importir motor tuh duduk bareng, terus janjian deh colokan chargernya apa. Ya, nanti itu permudah manusia Indonesia juga. Akhirnya semuanya akan mudah. Nah, motor Ion Mobility ini kalau diproduksi akan ada dua pilihan baterai. 60 ampere hour yang bisa menempuh 150 km, lumayan. 48 ampere hour yang punya jarak tempuh 120 km. Jarak-jaraknya itu setengahnya motor yang tadi. Masih cuma ya nggak apa, buat commuting di Jakarta aja sih cocok lah. Tenaganya 12,5 kW, torsi maksimalnya 43 Nm kalau motor listrik ya, torsinya pasti besar. Ion Mobility ini sudah ada sejak Oktober tahun lalu sebenarnya, tapi mereka sepertinya tidak buru-buru jualan. Mereka research dulu market Indonesia, seperti apa yang diinginkan masyarakat Indonesia, baru mereka tampilkan. Nah, katanya mereka juga sudah mempersiapkan infrastruktur pengisian ulang baterai. Bekerja sama dengan PLN. Ini MOU-nya ditandatangani di IMOS. Ya, mudah-mudahan sukses deh. Makin ramai motor listrik di Indonesia, makin bagus. Dan alangkah indahnya kalau colokan chargernya sama. Berita selanjutnya, Wuling Almas Hybrid hadir di Indonesia. Luar biasa. Wuling ini suka ngaget-ngagetin ya, tau-tau keluar Wuling REV full elektrik, kecil, lucu, dan sekarang tau-tau ngeluarin hybrid ya, walaupun hybrid itu sebenarnya agak-agak harusnya listrik aja terus ya. Almas Hybrid ini diluncurkan di Ancol 3 November yang lalu, merupakan Wuling pertama dengan penggerak hybrid di Indonesia. Dan ini mobil dirakit langsung di Indonesia, jadi tangan-tangan orang Indonesia yang merakit. Wuling Almas Hybrid ya karena hybrid jadi pakai mesin 4 silinder 2000 cc
dengan tenaga 134 horsepower dan torsi maksimal 168 Nm. Ini berarti tidak berturbo, 2000 cc NA. Karena hybrid dibantu dengan motor listrik juga. Motor listriknya tenaganya yang menarik, 174 horsepower dan torsi maksimalnya 320 Nm. Ini pasti larinya enak nih. Dari luar bedanya adalah velg dengan desain baru dan ada aksen-aksen berwarna biru di beberapa bagian seperti di grill, logo RS-nya juga warna biru. Jadi kebiru-biruan. Biasanya, iya, Wuling biasanya merah, ini sekarang biru. Interiornya dilengkapi dengan jok kulit warna beige. Transmisinya juga lebih modern. Tuas transmisinya juga lebih modern. Ini shifter-shifter seperti mobil-mobil Eropa. Mulai gaya. Tapi harganya nih, harganya 470 juta rupiah. Tapi ya pasti lebih hemat lah. Dan hybrid ini lucu kok nyetir hybrid rasanya. Begitu nyalain mobil, mesinnya nggak nyala. Gitu. Begitu kita gas daleman, mesinnya nyala. Seru-seru aja nyetir hybrid itu. Ya intinya mudah-mudahan sukses. Jarang ada mobil hybrid pakai mesin 2000 cc di kelas harga ini. Tapi nanti kita lihat Innova Hybrid seperti apa. Ya katanya mesinnya 2000 cc juga, bukan pakai Toyota yang biasa 1800 cc, 2000 cc juga. Itu saja berita hari ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua untuk berita lengkapnya yang tadi dan berita-berita otomotif terbaru. Buka motomobinews.id. Terima kasih telah menonton. Hey.